Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami lewat Komsel Triparti kita di minggu yang keempat. Tema kita adalah Ministry of Kingdom. Dalam judul materi kita pada saat ini adalah melayani itu memberi. Ayat pokok ada di Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Kita akan bersama-sama membaca. Di situ dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat rujukan ada di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang tidak asing bagi kita. Alangkah baiknya kita kembali membukanya dan kita akan membaca bersama-sama. Pendahuluannya sekarang, melayani itu sebuah panggilan hati, di mana mereka yang terpanggil adalah orang-orang yang menggenapi panggilan Tuhan itu. Tuhan memanggil mereka, Tuhan memanggil kita semuanya untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Nya, untuk kita dapat mendukung dalam rencana besarnya bagi dunia ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada, untuk melayani di dalam gerejanya, di mana mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih untuk bersama-sama mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, dan di mana mereka harus memberikan hidup mereka untuk terus dapat melayani Tuhan. Di situ kasih karunia-Nya Tuhan diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang terpanggil. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidaklah dapat memberikan apa-apa kepada Tuhan, apalagi untuk memberikan pemberian-pemberian yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam ringkasan sharing materi Komsel kita. Ada pertanyaan di situ, bagaimana respon hati kita ketika kita melayani itu memberi. Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah melayani dengan kemurahan hati. Ada di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai pencobaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasanya di sini, di mana jemaat Makedonia adalah jemaat yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan, di mana mereka terus mampu untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Ketika dicobai dalam berbagai pencobaan, ketika kehidupan mereka adalah orang-orang yang disebut di sini adalah sangat miskin, namun mereka mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Di sini juga yang kedua, bagaimana respon hati kita ketika melayani itu memberi, yaitu melayani dengan kerelaan hati. Ada di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini alangkah luar biasanya bagi kehidupan Jemaat Makedonia yang mengajarkan dan meneladankan kepada setiap kita untuk kita rela di dalam melayani itu memberi. Dalam pemberian, apa yang dapat kita lakukan di hadapan Tuhan itu berdasarkan apa yang ada pada kita. Jadi kita masih mampu untuk melakukannya, itu apa yang ada pada kita, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Arti kata, ketika kita lemah, tidak berdaya, sudah sakit, tidak bisa mengapa-ngapa, itulah apa yang tidak ada berdasarkan pada kita. Arti kata, kita belum diizinkan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang mampu untuk menggerakkan, mengaktifkan
diarahkan dalam dirinya untuk melayani Tuhan, itulah pemberian yang ada padanya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, sekarang bagaimana respon hati kita ketika melayani itu? Memberi, yaitu melayani lebih dari rata-rata. Ada di 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini luar biasanya, di mana jemaat Makedonia memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dia dapat melakukannya kepada Allah, juga kepada hambanya, yaitu Rasul Paulus juga mendapat dukungan, mendapat perhatian dari jemaat Makedonia, sehingga mereka melayani lebih dari rata-rata sesuai dengan apa yang mereka dapat lakukan, ya, lebih dari yang Rasul Paulus harapkan. Mereka memberikannya lebih. Ini suatu pujian, ya, Allah Bapa, di mana mereka mampu untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah pesan yang harus dilakukan? Janganlah jemu-jemu untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Sekarang berkat jika melakukan, mereka mendapatkan balasannya dari Allah. Akibat jika tidak melakukan, mereka akan kekurangan sesuatu yang baik dari Allah. Puji nama Tuhan. Kembali dalam ayat yang kita baca dari awal tadi dalam tema kita, yaitu ada di Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekarang pertanyaan, ada 2 pertanyaan di sini untuk kita sharingkan bersama-sama. Yang pertama, bagaimana pengalaman saudara ketika melayani? Yang kedua, apa dampak dalam kehidupan kita ketika melayani? Kita akan bersama-sama sharingkan satu dengan yang lain. Masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan teman-teman kita, dan proyek ketaatan. Mari ambillah pelayanan yang membuat orang diberkati. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita akan berdoa buat gereja Tuhan dan seluruh jemaat Ebenezer Sisi dan Sion Sisi. Kemudian kita berdoa untuk gembala jemaat, yaitu Bapak dan Ibu Pendeta Paulus Kunto Baskoro dan seluruh staf hamba Tuhan beserta keluarga mereka. Yang ketiga, kita berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia dan kota Semarang. Yang keempat, kita berdoa untuk kegerakan Komsel Triparti kita di EHCC dan Sion Sisi. Dan yang kelima, kita berdoa untuk Natal bersama di 4 gereja yang akan datang di bulan Desember. Puji nama Tuhan. Jangan lupa untuk kita mempersiapkan persembahan kita di bulan Oktober ini, persembahan 2 kali yang sudah disosialisasikan oleh Bapak Gembala. Kemudian kita masuk di dalam doa berkat bagi keluarga. Ada di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kata-kata yang mengatakan engkau kita ganti dengan nama orang yang kita tempati untuk Komsel Triparti kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan melindungi Bapak Ibu Saudara, menyinari Bapak Ibu Saudara dengan wajahnya dan memberi Bapak Ibu Saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan
wajahnya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberi Bapak Ibu Saudara damai sejahtera. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam Kingdom. Tuhan memberkati.